Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat cerita para wali yang diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita semua selalu dalam lindungannya dan diberikan rezeki yang barokah, umur yang panjang, agar senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kali ini saya akan berkisah tentang kisah kesaktian Sunan Kudus keluarkan ribuan tawon dan meninggal saat sujud. Di dalam babat Tanah Jawi diceritakan tentang riwayat Sunan Kudus. Ia adalah putra Sunan Ngudung atau Raden Usman Haji dengan Syarifah Ruhil atau Dewi Ruhil yang bergelar Nyai Anom Manyuran binti Nyai Ageng Melaka binti Sunan Ampel. Sunan Kudus adalah keturunan ke-24 dari Nabi Muhammad SAW. Nama lengkapnya adalah nama Syekh Ja'far Shadiq Azmat Khan. Ia lahir pada 9 September 1400 Masehi atau 808 Hijriah. Ayahnya adalah Senopati atau Panglima Kerajaan Demak. Ja'far Shadiq menggantikan jabatan ayahnya untuk memperluas wilayah kekuasaan kerajaan Demak. Melalui posisi senopati itulah Ja'far Shadiq menyebarkan Islam di wilayah Demak. Selain menjabat sebagai senopati, ia juga diangkat menjadi imam besar Masjid Agung Demak, serta menjadi qadhi atau hakim di kerajaan Demak. Pada waktu Sunan Kudus sebagai senopati kerajaan Demak Bintoro berhasil mengembangkan wilayah kerajaan Demak ke arah timur hingga mencapai Madura dan arah barat hingga Cirebon. Banyak cerita tentang kesaktiannya. Sebelum perang ia diberi badong, semacam rompi oleh Sunan Gunung Jati. Badong itu dibawanya berkeliling arena perang. Dari badong sakti itu keluarlah jutaan tikus yang juga sakti. Kalau dipukul maka tikus itu tidak mati, namun mereka semakin mengamuk sejadi-jadinya. Pasukan Majapahit ketakutan sehingga mereka lari tunggang langgang. Ia juga mempunyai sebuah peti yang bisa mengeluarkan ribuan tawon. Banyak prajurit Majapahit yang tewas disengat tawon itu. Pada akhirnya pemimpin pasukan Majapahit yaitu Adipati Terung menyerah kepadanya. Ia meninggalkan Demak karena ingin membaktikan seluruh hidupnya untuk kepentingan agama Islam. Ia pergi menuju ke Kudus. Dahulu kota Kudus masih bernama Tajuk. Dalam cerita Tutu dikisahkan awalnya ada Kyai Telingsing yang mengembangkan kota ini. Telingsing sendiri adalah panggilan sederhana kepada Delingsing, seorang muslim Cina asal Yunan, Tiongkok. Ia sudah ada sejak abad ke-15 Masehi dan menjadi cikal bakal Tionghoa muslim di Kudus. Kiai Telingsing seorang ahli seni lukis dari dinasti Sung yang terkenal dengan motif lukisan dinasti Sung, juga sebagai pedagang dan mubalik Islam terkemuka. Setelah datang ke Kudus untuk menyebarkan Islam, didirikannya sebuah masjid dan pesantren di kampung Nganggu. Raden Undung yang kemudian bernama Ja'far Tholib atau lebih dikenal dengan nama Sunan Kudus adalah salah satu santrinya yang ditujuk sebagai penggantinya kelak. Awalnya Ja'far Shadiq hidup di tengah jamaah dalam kelompok kecil di Tajuk. Jamaah itu merupakan para santri yang dibawanya dari Demak. Setelah jamaahnya semakin banyak, kemudian membangun masjid sebagai tempat ibadah dan pusat penyebaran agama. Tempat ibadah itu adalah Masjid Menara Kudus yang masih berdiri hingga kini.
Masjid ini didirikan pada 956 Hijriah yang bertepatan dengan 1549 Masehi. Kota Tajuk mendapat nama baru yakni Quds, yang kemudian berubah menjadi Kudus. Kemudian pada akhirnya Ja'far Shadiq sendiri dikenal dengan sebutan Sunan Kudus. Sunan Kudus banyak berguru kepada Sunan Kalijaga. Gaya berdakwahnya sangat toleran pada budaya setempat serta cara penyampaian yang halus. Didekatinya masyarakat dengan memakai simbol-simbol Hindu-Buddha seperti yang tampak pada gaya arsitektur Masjid Kudus. Untuk menarik simpati masyarakat untuk mendatangi masjid guna mendengarkan tablik akbarnya, ia tambatkan kebo gumarang atau sapi di halaman masjid. Masyarakat yang saat itu memeluk agama Hindu pun bersimpati dan semakin bersimpati selepas mendengarkan ceramahnya mengenai sapi betina atau Al-Baqarah. Pada tahun 1550, Sunan Kudus meninggal dunia saat menjadi imam sholat subuh di Masjid Menara Kudus. Dalam posisi sujud dimakamkan di lingkungan Masjid Menara Kudus. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.